Melalui rekaman film lama yang telah direstorasi ini, kita dapat melihat kembali berbagai bangunan dan kawasan kota di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Gedung Balai Kota Surabaya mulai dibangun pada tahun 1923. Bangunan ini menjadi pusat pemerintahan kota Surabaya hingga hari ini. Tak jauh dari sana pernah berdiri Palais Isvan Justiti atau Istana Kehakiman yang dibangun pada tahun ke-1895. Gedung pengadilan yang dibangun pada tahun 1924 masih berdiri hingga kini. Pada tahun 1915, didirikan sebuah kantor telepon modern. Sementara itu, kantor pos besar Surabaya telah berdiri sejak tahun 1880. Hingga kini bangunan bersejarah ini masih berfungsi sebagai kantor pos utama kota Surabaya. Bangunan ini kini dikenal sebagai Gedung Gerahadi, yang hingga sekarang menjadi rumah dinas resmi Gubernur Jawa Timur. Kediaman Bupati Surabaya dahulu berada di Jalan Pregolan, Bunder. Terdapat rumah dinas Komandan Marinir, yang berada tidak jauh dari Wisma Yos Sudarso. Lapangan Tanjung Perak dahulu menjadi salah satu ruang terbuka penting di kawasan pelabuhan. Di sana berdiri sebuah tugu jam yang merupakan replika dari Big Ben di London. Jembatan simpang yang berada di Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Jembatan Gubeng berdiri di depan stasiun Gubeng dan menjadi salah satu jalur transportasi utama di kawasan tersebut. Di sepanjang Jalan Raya Gubeng dahulu, terbentang Gubeng Boulevard, sebuah jalan lebar yang menjadi salah satu kawasan elit pada masa Hindia Belanda. Jembatan Wonokromo melintasi Kali Surabaya di dekat stasiun Wonokromo. Jembatan ini menjadi penghubung penting antara Surabaya dan kawasan selatan kota. Jembatan Dinoyo yang berada di Jalan Bung Tomo pada masa itu dahulu merupakan salah satu boulevard besar kota yang berada di kawasan Jalan Mabes Polri Muhammad Turiat. Gedung ini dahulu merupakan kantor perusahaan perdagangan besar pada masa kolonial. Saat ini, bangunan tersebut menjadi kantor Bank Mandiri. Toko swalayan Inggris dahulu menjadi salah satu pusat perbelanjaan modern pada masanya. Kini bangunan tersebut dikenal sebagai Gedung Siola di Jalan Tunjungan. Toko Van de Pol adalah toko mainan anak-anak yang sangat terkenal pada masanya. Toko buku dan percetakan Van Dorp didirikan pada tahun 1923. Orange Hotel dibuka pada tahun 1911 dan menjadi hotel paling mewah di Surabaya pada zamannya. Kini hotel ini dikenal sebagai Hotel Majapahit, meskipun desain bangunannya telah mengalami beberapa perubahan.
Hotel Georgina dahulu juga berdiri di Surabaya, namun lokasi pastinya kini tidak lagi diketahui dengan jelas. Di beberapa kawasan kota terdapat kompleks perumahan khusus orang Eropa. Salah satunya di Jalan Sulawesi, yang dibangun dengan tata kota yang rapi dan teratur. Jalan Ketabang Besar dahulu dikenal sebagai salah satu boulevard hijau kota. Kini jalan ini bernama Jalan Jaksa Agung Suprapto, dan jalur hijau di tengah jalan masih dipertahankan hingga sekarang. Jalan Musi dikenal sebagai kawasan perumahan mewah dengan tata bangunan yang rapi dan seragam. Sementara itu, Jalan Juwono menjadi salah satu kawasan elit dengan banyak rumah megah yang indah. Rumah tinggal penduduk Surabaya banyak menunjukkan arsitektur yang indah dan nyaman. Kantor HVA dahulu menjadi kantor perusahaan perkebunan besar. Bangunan heritage ini kini digunakan sebagai kantor PT PN 11 dan terletak di Jalan Merak nomor 1. SMA Katolik Saint Louis I Surabaya didirikan pada tahun 1923 dan hingga kini masih menjadi salah satu sekolah terkenal di kota Surabaya. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus dibangun pada tahun 1920. Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria diresmikan pada tahun 1900. Gereja Kristen Indonesia dibangun pada tahun 1914.